Kita kehilangan satu tapi tumbuh 1000. Jadi ada yang baru, Munarman bergabung, ya. Kemudian Dr. Najib Gismar bergabung, Dr. Lutfi Hakim, senior saya di Fakultas UGM 6 tahun di atas saya juga bergabung. Dan nanti kami akan buktikan akan lebih banyak lawyer-lawyer yang bergabung dibandingkan pihak yang lainnya. Ya. Nah itu aja. Itu menunjukkan bahwa hati nurani untuk berjuang itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan fenomena respon ini. Itu pertama. Oke, kembali di Rakyat Bersuara. Saya berikan pada Bung Refli. Bung Refli, silakan. Iya, makasih Aiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena tadi di awal dikatakan diskusinya harus intelek, nah saya coba intelek dan tidak menginterap orang lain. Kecuali satu saja saya keberatan, kita ini membangun demokrasi itu berdarah-darah. Jangan sampai kemudian sudah menikmati kebebasan ini, ada orang-orang yang mengatakan sebentar-bentar lapor polisi dan lain sebagainya. Jadi saya berkeberatan dan terus terang tidak tertarik dengan debat seperti itu karena nggak mutu. Itu satu ya. Nah saya ingin memulai begini. Judulnya kan adalah respon berbalik arah, Roy CS terbelah. Saya balik ke tema ini. Respon berbalik arah itu adalah fakta. Tapi Roy CS terbelah itu asumsi. Jadi tepuk tangan boleh ya. Karena kalau yang kita masuk dengan RRT itu, Roy Rismontiva misalnya, atau di klaster lain ada Roy, kemudian ada RRK, ya, Rizal Fadila, kemudian Kurnia, dan kemudian ada Rustam Effendi, maka justru makin solid masing-masing klaster tersebut. Jadi Roy dan Dr. Tifa atau Dr. Tifa dan Mas Roy sudah membentuk kuasa hukum yang baru sekarang. Tadi namanya Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismontiva, itu sudah dilikuidasi oleh mereka sebagai prinsipal dan kita juga sudah menarik diri dari Rismon sebagai kuasa hukumnya. Jadi dibentuklah baru namanya Troya. Troya itu Tifa Roy's Associate. Roy Tifa Advocates, ya, Troya. Paham kan Troya kan? Iya. Itu adalah kereta kemenangan. Nyindir. Hah? Enggak, Troya itu kan kereta kemenangan. Nah, kalau kan? Troya itu orang pikirnya kan ada disisipkan lalu kemudian dihancurkan dari dalam. Ya, orang berpikir jangan-jangan maksudnya Troya itu Bung Rismon dituding seperti itu. Enggak, Troya itu adalah kereta yang mengantarkan pada kemenangan. Ketika Achilles dan kawan-kawan bingung bagaimana menundukkan benteng, dia membuat kuda Troya. Nah, dan yang bergabung ya bukan tambah surut, tambah keren yang bergabung. Kita kehilangan satu tapi tumbuh 1000. Jadi ada yang baru, Munarman bergabung, ya. Kemudian Dr. Najib Gismar bergabung, Dr. Lutfi Hakim, senior saya di Fakultas UGM 6 tahun di atas saya juga bergabung. Dan nanti kami akan buktikan akan lebih banyak lawyer-lawyer yang bergabung dibandingkan pihak yang lainnya. Ya. Nah itu aja. Itu menunjukkan bahwa hati nurani untuk berjuang itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan fenomena respon ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara fakta dan data dan analisa, ya, kita harus bedakan fakta, data dan analisa. Kalau analisa kita bisa berdebat, tetapi itulah kepintaran kita untuk membuat analisa yang meyakinkan. Tapi fakta dan data itu kan tidak bisa dibantah kalau kita mengemukakan fakta yang sama-sama kita ketahui. Jadi respon berubah itu yang kita ketahui itu pada tanggal 11 Maret. Saya mengetahuinya dari seseorang yang mengirimkan link berita CNN kepada saya. Kalau Rismon kemudian mengajukan restoratif justice. Saya agak kaget karena sebagai koordinator tim saya tidak pernah dikasih tahu oleh Rismon. Dan kemudian tetapi intinya adalah kita tidak pernah menyesalkan orang yang mau mengambil jalannya sendiri. Tetapi yang harus kita pahami adalah faktanya adalah Rismon dilaporkan karena dugaan ijazah palsunya di Yamaguchi University. Rismon dilaporkan karena surat kematian yang konon dibuat istrinya untuk menghindari sesuatu dari Yamaguchi, beasiswa Jepang yang diterima dia. Dan itu bukan perkara ringan karena langsung berproses cepat di Polda Metro Jaya. Rismon sebentar lagi akan diperiksa. Ancaman hukumannya 6 tahun. Jadi, dan itu cepat sekali menggelinding.
sudah melibatkan istrinya pula. Jangan lupa ya, Rismond sampai sekarang belum punya putra. Jadi kalau dikatakan tadi kembali ke anaknya dan lain sebagainya itu nggak benar. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka saya selalu bilang, killing the messenger. Jadi siapapun yang mengkritik kekuasaan atau penguasa yang memang masih powerful, maka dia akan dibunuh, killing the messenger. Yang paling gampang adalah character assassination, pembunuhan karakternya. Apa yang paling lemah dari Rismond? Oh, ternyata dia punya ini, sisi lemahnya. Lalu sejak 7 bulan kan Andi Aswin mengatakan kami sudah melakukan ini. Kalau kita bicara tentang demokrasi, sesuatu yang besar, good governance, clean government, ini kurang kerjaan sebenarnya. Kan yang harus kita tegakkan itu adalah governance dari seorang penguasa, bukan governance dari seorang warga negara. Oke, kita punya yang namanya tanggung jawab sosial, personal responsibility. Tetapi urusan besar kita adalah urusan seorang pemimpin yang sudah berkuasa selama 10 tahun. Bukan urusan Rismond. Rismond itu urusan kecil saja. Kalau dia mau berubah dan lain sebagainya selesai, nggak ada masalah. Tetapi urusan Jokowi ini kan urusan yang sampai sekarang kita baru muter-muter debat. 2 arus utama yang selalu kita debatkan di Rakyat Bersuara ini adalah ada sekelompok masyarakat yang yakin ijazah Jokowi palsu dan banyak pendukungnya. Yakin nggak banyak pendukungnya? Banyak. Dan kita tidak bisa mendinainya. Lalu ada kelompok masyarakat yang standing in front of Jokowi membela mati-matian. Entah dengan motif apa, kita nggak tahu. Apakah motifnya prabayar pasca bayar, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau itu apakah kan motifnya ekonomi, kita nggak tahu. Jangan bukan jualan buku dapat. Ya jangan dipotong, saya nggak pernah motong. Sebentar, saya mau sini. Ya, tapi kan kalau soal motif itu kan sama-sama, satu menuding A menuding B, sama aja. Oh beda, di balik itu ada uang, sama-sama. Beda. Gimana? Kita bicara tentang kualitas, ya. Okay. Kalau kita misalnya membela Roy, Tifa, kemudian kita dituding ada orang besar yang mendanai di belakangnya. Itu still speculation, spekulasi yang tidak proven. Tapi kalau misalnya Anda membela Jokowi, Jokowi mantan penguasa yang uangnya banyak, itu proven. Terbukti. Yakin nggak? Kalau nggak bisa dia men-take over partai politik dengan mudahnya. Lalu kemudian punya pengaruh yang besar dalam pemilu. Itu jelas. Kalau kita masih spekulasi. Dan saya jamin nggak ada urusannya dengan saya yang begitu-begitu, ya. Makanya saya katakan ketika ada RRT mengajukan restoratif justice, saya akan mundur sebagai lawyernya dan saya lakukan itu. Lalu kita bentuk yang baru namanya Troya. Kalau misalnya Mas Roy juga kemudian restoratif justice, saya mundur juga dari Mas Roy. Kalau Dr. Tifa juga begitu, saya mundur juga. Nggak patean, nggak jadi lawyernya mereka, ya kan begitu. Tetapi idealisme tetap harus kita perjuangkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah barang yang gampang begini diputer-puter. Diputer-puter dari kapanpun. Padahal tidak ada keberanian, tidak ada kesungguhan, tidak ada gentleman, tidak ada kenegarawan dari seorang Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya dan diuji di publik. Nggak ada keberanian. Kalau Anda mengatakan bahwa ijazah yang benar itu adalah yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025, konyol semua kita. Bagaimana kita berdebat? Keberatan tidak berani, Mas. Tolong, saya tidak motong Anda. Ya. Tolong, saya tidak motong Anda. Dan sudah Tolong, saya tidak motong Anda. Ya. Jangan galak-galak. Saya tidak motong Anda. Emosi. Ya. Saya tidak emosi, tapi ini penekanan, tekanan. Ya. Oke, tapi silakan dibersihkan. Nah, jadi, ya, kalau ditunjukkan baru pada tanggal 15 Desember dan semua didinai semua, maka kita ini konyol semua jadinya. Padahal yang tanggal 15 Desember itu sepintas saja ditunjukkan sebentar 5 menit, sudah itu hilang lagi barang ini. Ini bulan apa ini? Ini bulan Maret. Kalau kita bilang Januari, Februari, Maret, kita berdebat lagi 3 bulan untuk barang yang kemudian ditunjukkan sekilas. Ada nggak peluang untuk menunjukkan bahwa ijazah itu benar-benar asli? Yang saya katakan, kalau memang benar-benar asli dan proven melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya kita akan minta maaf. Ada CLS, Citizen Lawsuit. Tunjukkan di sana. Citizen Lawsuit itu pengadilan juga. Pak Jokowi pernah mengatakan,
Saya akan tunjukkan di pengadilan ya ijazah saya dan lain sebagainya. Begitu ada citizen lawsuit yang jelas-jelas petitumnya itu minta agar ijazah ini dinyatakan palsu, which is harus sebaliknya dia membuktikan, tidak datang juga ijazah yang konon katanya asli. Padahal Polri adalah pihak yang juga digugat. Ingat yang digugat itu Pak Jokowi, kemudian Rektor UGM, Wakil Rektor UGM kalau tidak salah sebagai institusi, dan kemudian kepolisian. Polisi itu Polri, Polisi Republik Indonesia. Nggak datang juga. Nah pertanyaannya adalah, appeal saya kepada pihak penyidik juga. Kita ini mau menyelesaikan masalah yang sesungguhnya atau enggak? Ataukah kita hanya menunggu agar Roy Suryo meminta maaf juga datang ke Solo, brokernya banyak. Dr. Tifa datang ke Solo, brokernya banyak. Ataukah kita mau Brokernya banyak? Brokernya banyak. Yang mengajak maksudnya banyak? Iya. Contoh misalnya? Loh, Farhad aja pernah menawarkan kita. Oke. Iya kan? Satu lagi? Siapa saja, ya kan? Yang Dan ditawarkan itu, termasuk ke Anda juga maksudnya, udahlah saya Bang nggak pernah Refli, ditawarkan. ajak Mas Iya. Roy. Farhad Dr. tadi Tifa. aja waktu break masih nawarin ke sini, coba bayangkan. Gimana? Masih nawarin restoratif Itu justice. saya loh. Waktu break dia, tadi. godain dia. Iya. Godain aja. Iya. Mas, Gitu. Gitu. Bang Gafar punya bukti WA dari Ya sudahlah. dari broker. Tapi saya tidak ingin Oh, WA dari broker. pada bagian itu. Apakah kita ingin Karena menunggu ini Dokter boleh- Tifa? boleh nanti dibuka. Oke. Sekarang isu yang berkembang misalnya, pernah juga diomongkan Farhad ya, dalam itu, Rismon dan Dokter Tifa sudah akan ke Solo. Sudah minta restoratif justice. Faktanya kan respon Hari ini, ya that's okay, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, saya sudah mengatakan dalam latar belakang apa dia kemudian minta maaf tersebut. Anda kalau kemudian di-kill, ya makanya saya bilang killing the messenger, maka terjadi. Operasi intelijen akan datang juga pada Mas Roy. Mas Roy kira-kira apa kelemahannya yang paling utama? Nah inilah yang menurut saya menjadi tidak sehat dalam demokrasi kita. Sorry Bang Refli, tadi Ya. menurut Anda kelemahan dari Bang Rismon adalah soal ijazahnya. Salah satunya, fakta kan? Ijazah S3 doktor. Iya. Karena Baru sekarang menyadari. sekarang ini ya. Yang diduga palsu, Anda mau kata itu? Iya, sekarang ini saya hanya mendapatkan video dari yang namanya Taufik Bilfaqih yang sudah datang ke Jepang. Unfortunately dia cuma datang ke perpustakaan ya kan. Oke. Belum ada yang namanya official statement dari Yamaguchi University. Tetapi kita hargailah investigasi dia jauh-jauh ke Jepang, datang ke perpustakaan yang katanya tidak ada respon menyelesaikan S3, karya S3-nya di sana dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rismon berubah, maka justru kita menemukan korelasinya untuk mengatakan jangan-jangan ini yang menjadi penyebab utama bahwa dia berubah. Karena itu saya ingin menghargai Rismon. Tetap apa penghargaan saya terhadap Rismon? Saya mengatakan Rismon sebelum tanggal 11 Maret 2026 adalah Rismon yang genuine. Rismon yang mengatakan apa adanya, Rismon yang membuat Jokowi White Paper menyumbang 480 halaman, Rismon yang membuat Endgame. Kalau Anda menjadi seorang peneliti, seorang penulis, Anda tidak mungkin membuat kebohongan berlembar-lembar ratusan-ratusan tersebut, kemudian membuat statement dan lain sebagainya. Jadi karena Maka, satu hal yang paling penting tadi, yang paling krusial, dan itu titik lemah adalah dugaan ijazah palsu Dr. Rismon. Dan surat kematian. Dan surat kematian apa itu? Bisa Anda jelaskan? Jadi diduga juga Rismon melalui orang dekatnya, ada yang bilang istrinya tapi saya tidak mau menuduh, membuat surat kematian bahwa Rismon itu sudah meninggal. Dan kemudian itulah yang kemudian diglorifikasi oleh mereka-mereka ini kan. Kaitan tertanggal berapa dan seterusnya. Saya sempat lihat tapi sepintas di media sosial. Bisa Anda ceritakan soal itu? Mereka ini semua yang mengglorifikasi. Sudah nanti aja nanti berarti Anda setelah itu. mengakui Iya. bukan gosip apa yang saya katakan. Iya, nah, Seperti itu. Enggak, sedikit soal itu lah. Surat dua kematian. hal inilah yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pernah Dan dilaporkan ke polisi? Bukan pernah, sudah dilaporkan. Oleh siapa? Dan diproses. Bill. Iya, Oke. oleh Bilfaqih namanya. Taufik Oke. Bilfaqih yang sekarang ke Jepang. Entah dengan biaya siapa dia Siapa ke yang bisa Jepang. cerita nanti? Sebentar, Iya. nanti saya berikan kesempatan dikit. Karena ini biar pemirsa juga paham. Iya. Surat kematian, siapa yang bisa cerita? Apa? Surat kematian Dr. Rismon. Saya nggak ngerti, jadi mungkin siapa yang lebih ngerti. Apa silakan. tudingannya Jadi apa? tudingannya adalah ini juga dikatakan dalam beberapa kesempatan. Ada dua laporan terhadap Rismon. Oke. Satu, diduga ijazah Yamaguchi-nya palsu. Oke. Satu. Dan yang kedua adalah Rismon pernah membuat melalui orang lain tentunya, diduga istrinya, bicara tentang surat kematian. Ini pernah juga menyinggung Tujuannya apa Farhad surat Abbas. kematian itu? Tujuannya konon untuk menghindarkan penalti dari beasiswa karena dia tidak menyelesaikan kuliahnya.
Oke, jadi masih terkait dengan ijazah S3-nya itu. Ya. Supaya tidak kasusnya perpanjang, bikinlah surat kematian. Ya, oke. Tapi kampusnya nggak akan melakukan investigasi dan seterusnya. Ya, masalahnya adalah yang melakukan investigasi kan pihak sana melalui yang namanya Taufik Bilfaqi itu. Dan kemudian sudah bikin video hari ini. Aiman nggak lihat tuh? Belum. Video dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa Rismon tidak ada S3 dan lain sebagainya. Nah, saya menduga terlepas dari apakah benar atau tidak substansinya, apakah dia ijazah palsu atau tidak. Itu titik lemah menurut Anda? Ya, tapi itu salah satu titik lemah yang barangkali membuat dia berubah. Makanya saya katakan killing the messenger. Nah, hari ini dikaitkan ada kemudian spekulasi yang mengatakan bahwa berikutnya adalah Dr. Tifa yang akan datang ke Solo dan minta maaf. Kan begitu. Barangkali intelijen sedang bekerja, sedang mencari kelemahannya apa yang kemudian bisa di-kill the messenger-nya. Tapi saya ingin membacakan apa yang disampaikan Dr. Tifa di X hari ini. Silakan. Boleh ya? Oke, saya cari dulu, saya harus searching. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Troy, Tifa dan Roy tetap solid untuk mengawal kasus ijazah ini. Dan kehilangan Rismon itu bukan apa-apa. Karena substansinya adalah bukan berapa orang yang mengatakan ijazah itu palsu atau tidak, tapi apakah substansinya benar atau tidak. Harus proven. Dan ini yang menurut saya dari sisi good governance, clean government, tidak pernah mau dibuka ke publik secara nyata. Maunya main gelap semua. Dan kan lucu, ketika kita mengatakan ijazah Anda palsu atau Barack Obama buka saja. Makanya kita menyayangkan Rismon yang tidak mau membukanya. Barack Obama memberikan izin kepada Biro Administrasi untuk membuka semua datanya. Kalau kita enggak, bayangkan ditutup-tutupi terus sampai sekarang. Padahal menyelesaikannya mudah sekali. Nah ini Dr. Tifa mengatakan begini, agak panjang sedikit Man ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari ini saya memilih menarik diri sejenak dari berbagai urusan. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, saya ingin memusatkan diri pada ibadah, sholat, tadarus, membaca kitab-kitab hikmah dan lebih banyak berdiam di rumah. Dalam keheningan itu saya tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di luar, termasuk kabar tentang Rismon Hasiholan Sianipar yang mengajukan restoratif justice kepada Jokowi di Solo. Saya mencermatinya sesekali dari jarak yang tenang. Terus terang, saya menyesalkan langkah tersebut. Saya tidak berada pada posisi yang sama dengannya. Dan insya Allah, atas izin Allah serta dukungan yang terus mengalir dari banyak pihak, saya tidak akan pernah memilih jalan rendah seperti yang dipilih Rismon. La haula wa la quwata illa billah. Tetapi hidup sering menempatkan manusia pada tekanan yang tidak terlihat oleh orang lain. Tekanan itu bisa berupa ancaman yang kasar, tetapi seringkali justru lebih kuat dalam bentuk yang jauh lebih halus. Bujukan, iming-iming, kompromi yang menimbulkan ketakutan yang perlahan menggerogoti keberanian dan akal sehat. Berbagai isu yang beredar tentang dirinya, mulai dari soal ijazah S2 dan S3 dari Jepang, hingga kabar mengenai surat keterangan kematian yang konon dibuat oleh istrinya, tentu bukan perkara ringan bagi siapapun. Saya memahami bahwa tidak semua orang mampu memikul beban semacam itu sendirian. Karena saya sendiri sedang menghadapi persoalan dengan orang yang sama, mantan Presiden Jokowi. Saya cukup mengenal karakter Rismon. Selama ini saya mengenalnya sebagai sosok yang berani, blak-blakan dan bernyali, serta cermat dalam analisis. Dalam banyak kesempatan, saya melihat ia memiliki kepakaran yang nyata di bidangnya. Soal tidak punya ijazah itu perkara lain, karena kepakaran seseorang tidak melulu diukur dari ijazah. Di sini sebagai mantan kawan saya berbisik, why Mon, kenapa kau mesti palsuin ijazah sih? Langkah yang Rismon ambil saat ini setidaknya dalam penilaian saya terasa asing. Tidak mencerminkan kemandirian sikap yang biasanya kita tunjukkan. Saking liar dan mandirinya, kadang saya dan Mas Roy suka kewalahan dan geleng-geleng kepala melihat segala manuvernya sambil berkata, "Pieto adikmu kui." "Lah embuh," jawab saya. Setahun ini kami bertiga memang sudah seperti saudara dekat, seia sekata dan senasib sepenanggungan. Hanya kami sedih karena kepada kami pun dia tidak terbuka. Padahal dalam ilmu yang dia tekuni dia betul-betul hebat. Namun kekecewaan terbesar saya justru bukan kepada Rismon. Kekecewaan terbesar saya tertuju kepada mantan Presiden Jokowi dan lingkar kekuasaannya. Demi menepis tuduhan tentang ijazah yang dipersoalkan publik, cara-cara yang digunakan sungguh kejam, keji dan sangat menyakitkan, menghancurkan reputasi orang, menekan hingga kehilangan ruang bernapas. Hal yang sama pernah menimpa Bambang Tri juga Gus Nur. Kita tahu dihukum mereka, dan kini sejarah itu seperti berulang pada Rismon. Dibuat hancur harga diri melata, begitu rendah tak berdaya. Kekuasaan seharusnya melindungi rakyat, bukan alat untuk membungkam mereka yang bersuara. Tetapi sejarah selalu mengajarkan satu hal, kekuasaan yang digunakan untuk membungkam kebenaran pada akhirnya justru memperbesar gema kebenaran itu sendiri.
Sudah terbukti masih banyak orang yang bergabung. Namun saya tidak ingin larut dalam kemarahan. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri, menjaga hati tetap jernih dan menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Mengetahui. Saya memilih jalan yang berbeda. Dengan dukungan banyak orang dan dengan sepenuhnya berserah kepada Allah, saya akan tetap melanjutkan perjuangan ini. Perjuangan untuk kebenaran memang sering kali sunyi, kadang juga menyakitkan. Tetapi kebenaran memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh kekuasaan, ia tidak pernah benar-benar bisa dimatikan. Selama masih ada satu orang saja yang berani berdiri, kebenaran akan tetap hidup. Dan saya memilih untuk tetap berdiri. Salam Tifa. Boleh saya respon? 30 detik aja. Mas Saya Saiman. tambahkan untuk memastikan jam 16.47 baru sekitar 5 jam yang lalu Dr. Tifa juga menyatakan dengan ketegasan. Secara kepribadian dan kejiwaan sahabat tadi itu disebut 11-12 dengan Jokowi. Nah, jadi itu tegas bahwa Tifa masih bersama kita semuanya. Oke. Hidup Rifon. Saya belum selesai.